Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Habib Ja'far Shadiq Alatos. Assalamualaikum Bib, apa kabar Bib? Malam. Assalamualaikum. Gimana kabar Bib? Sehat dong. Alhamdulillah sehat semua. Lebaran kemana aja kemarin Bib? Silaturahmi keluarga. Keluarga besar ya Bib ya. Tapi keluarga sehat semua Bib ya. Alhamdulillah. Bib, Giting biar nggak penasaran. Ini ada pertanyaan Bib. Mungkin cara menghargai seorang habaib itu seperti mana sih Bib? Menghargai? Menghargai. Soalnya kan Juriatul Rasul gitu Bib. Iya. Buat rekan-rekan banyak yang nggak tahu kan Bib. Perlu kita ketahui, Zuriyah Rasul ini kan adalah darah daging Nabi Muhammad SAW yang wajib kita cintai dan wajib kita mencintai beliau ya. Artinya sebagai umat Rasulullah, kita ini wajib untuk mencintai keluarganya, keturunannya, darah dagingnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, sampaikan kepada kamu punya umat, as'alukum alaihi ajran, aku nggak minta bayaran atas dakwah, tapi mengajarkan kita umat Islam syariat, sholat, semuanya Nabi nggak minta bayaran. Nabi berdarah, Nabi keringat, Nabi mengucurkan air mata. Demi apa? Islam agar sampai kepada umat, Al-Quran agar sampai kepada umat, syariat agar sampai kepada umat. Nabi nggak minta bayaran, illa kecuali mawaddata fil qurba, cinta kepada keluarga. Ahlul bait, darah daging itu keturunan tuh wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam mencintai darah daging Nabi Muhammad SAW. Hukumnya apa? Fardu ain. Apa sih fardu ain? Fardu ain ini kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kayak sholat, fardu ain, ya kan? Puasa, fardu ain. Nah, mencintai para habaib pun juga fardu ain. Tidak bisa dibadalkan. Artinya seluruh umat Islam wajib mencintai darah daging Nabi Muhammad SAW, yaitu para habaib yang ada saat ini. Itu Bang. Bib, tapi biar Giting juga kan dapat ilmu kan gitu Bib ya. Iya. Sedikit aja Bib tentang sejarah habaib gitu Bib. Biar kan masih banyak yang belum tahu juga sejarah gitu Bib. Habaib maksudnya gimana nih? Sejarahnya gitu Bib, sedikit tentang habaib itu sendiri Bib. Gini Bang, sejarah gelarnya bagaimana? Nah, gelar bisa jadi habib itu dari mana sih? Silsilahnya seperti itu Bib. Biar Ya, kalau jelas semua Bib. iya, iya. Kalau silsilah itu sudah tercatat Bang di lembaga Robito yang kita kenal, yaitu Maktab Daimi. Nah, perlu kita ketahui Bang, gelar Habib ya yang sekarang ada ini dulu disebut Sayyid. Sayyid itu gelar yang pertama disematkan kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Nah, setelah di eranya Habib Umar Sayyibur Ratib Al-Atas, itu baru dipanggil Habib. Kenapa? Beliau saat itu di kota Hurairah, Habib Umar Sayyibur Ratib Al-Atas itu dicintai oleh umat karena beliau berilmu, alim. Akhirnya kota tersebut memanggil beliau Habib, sehingga gelar tersebut sampai sekarang disematkan kepada para cucu-cucu Rasulullah. Kalau dulu kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dipanggilnya Syekh. Yang alim-alim dipanggil Syekh. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, dan seterusnya. Nah, pas di era Habib Umar, Sayyibur Ratib Al-Atas dipanggil Habib. Ya. Bib, satu lagi mungkin tanya ya, banyak kawan-kawan yang bertanya, dan orang Ahwal kawin sama Saripah Bib, hukumnya Bib. Kalau soal kawin sama Saripah Bang, istihad ya para istihadnya kita para habaib itu, jangan kita menikahkan beliau-beliau. Kenapa? Karena bisa memutus daripada nasab, tali nasab junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, di dalam kitab Sahih Muslim itu dikatakan, aku tinggalkan dua perkara besar. Yang pertama Al-Quran dan keturunan, yang dimana apabila umatku memegang teguh daripada keduanya, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Nah juga pun Nabi mengatakan apa? Anak keturunanku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu adalah pengaman bagi penduduk langit. Nah sedangkan ahlul baitku, keturunanku adalah
pengaman bagi penduduk bumi. Nah, kalau seumpama contoh ada orang biasa kawinin daripada Syarifah, berarti kan memutus nih gelar-gelar nasab, sedangkan kita para habaib ini wajib untuk mengurusi umat Nabi. Ya, wajib kita harus meneruskan daripada perjuangan dakwah Nabi, mengurus umat, apa semuanya itu harus kita wajib, itu kita wajib para habaib. Nah, makanya kalau ada ahwal kawin sama Syarifah, orang biasa gitu ya kawin sama Syarifah, kita kan sebutnya ahwal gitu kan. Artinya orang biasa kawin sama Syarifah berarti kan mau memutus daripada tali nasab habaib tersebut. Apa namanya? Tali nasab Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya Bang Giting, kan sedangkan habaib ini kan punya kewajiban untuk meneruskan dakwah Nabi. Nah, dan mereka adalah pengaman bagi muka bumi. Nah, kalau misalnya punah, Syarifah kawin sama orang biasa terus banyak kan akhirnya keturunannya punah dong. Nah, kalau semakin sedikit bagaimana Bang? Bisa bahaya dong. Bisa ngaco nih negeri kan gitu Beb. Ya, dunia kan pengaman mereka itu adalah pengaman bagi muka bumi. Dalam kita makanya beristihad, kita para habaib ini beristihad bahwa haram hukumnya orang biasa menikahi Syarifah. Satu lagi yang masih ada di benak Giting dan biar pemirsa juga tahu semua, masalah kita mencintai, ya mohon maaf gitu, mungkin ada yang istilahnya bahasanya kayak Habib itu kurang begitu begini Bib. Kita sebagai ahwal, sebagai ini gimana mensikapi seperti itu Bib? Habibnya gimana Bang? Bandel gitu. Gitu Bib. Gimana sebagai kita? Kalau kita orang biasa Bang gitu. Dulu Buya Yahya pernah ngomong, anggaplah dia sebagai anak kita. Kalau anak kita kan nakal, apa ya kita gimana gitu kan. Nah, kita menanggapi Habib yang nakal itu tetap kita cintai dia. Ki Abdullah bin Nuh mengatakan apa? Kalau kita nggak bisa nih mengeluarkan nasihat yang baik sehingga dia tidak tersakiti, artinya maksimal mata boleh ngelihat, mulut yang saya bicara. Tapi kalau kita bisa, carilah perkataan ungkapan yang paling lembut, yang paling berakhlak agar tidak menyakiti dia. Nah, kalau cara gampangnya, Bang Giting ketemu Habib, Bang Giting ketemu Habib yang nakal, panggil aja Habib yang lain, yang alim, teman saya itu Habib, udah gitu. Kuncinya begitu aja. Harus mencintai kan gitu. Ada pilih-pilih Bib kan. Mau Habib itu nggak benar apa bejat apa, kita ini sebagai umat wajib mencintai dia, udah kata final di situ. Kata finalnya, seburuk-buruknya habaib kita harus tetap mencintai kan gitu. Iya, wa man mata hubbi ali Muhammad mata syahidan walau kana jahil. Siapa orang yang mati dalam keadaan cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad mati dalam keadaan syahid. Apa sih syahid? Masuk surga tak masuk surga. Walau kana jahilan, sekalipun orang tersebut orang bodoh. Sebaliknya, waman mata bukti ali Muhammad mata kafiran walau kana aliman wa abidan. Siapa orang yang mati dalam keadaan benci kepada anak cucu Nabi Muhammad, benci, nggak demen, mati dalam keadaan kafir walau kana aliman, sekalipun orang tersebut orang alim, wa abidan, sekalipun orang tersebut orang ahli ibadah, kafir mati. Tapi sebaliknya, waman mata hubbi ali Muhammad, siapa orang yang mati dalam keadaan cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, cinta, dia bodoh, nggak benar, tapi di dalam hatinya masih ada cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, jadi diarak bagaikan pengantin menuju surganya. Intinya tetap kita memuliakan seorang itu Rasul gitu. Iyalah Bang. Jadi Bib, Giting satu lagi boleh Bib, nanya Bib ya? Bib, pesan-pesannya apa Bib untuk generasi muda nih Bib yang akan datang? Soalnya kan dengan zamannya teknologi ini, kalau Giting lihat semakin ya nggak jelas gitu Bib. Kira-kira pesan-pesannya apa Bib untuk generasi muda Indonesia ini Bib khususnya? Pesan-pesannya itu ya bijaklah dalam bersosial media, Bang. Yang bermanfaat lakukan, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Gitu Bib. Iya. Jangan ngupload yang kagak benar, uploadlah yang bermanfaat. Kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan yang bermanfaat gitu loh. Bermanfaat gitu. Iyalah. Contoh Bang Giting bawa makanan nih, kan bermanfaatnya untuk orang lain. Bisa dimakan orang. Itu Bang Giting adalah sebaik-baiknya orang gitu. Padahal saya cuma bawa jeruk 2 tadi Bib. Alhamdulillah berarti bisa dimakan bareng-bareng. Aduh. Oke Bib, akhirnya sampai juga di penghujung
acara. Saya Kiting Cakrawala yang bertugas. Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Bila lidah melukai hati kemana obat hendak akan kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.